Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-14. Mari kita membaca secara bersama-sama. Kita hanya membaca dengan satu ayat. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, sesuai dengan tema yang diberikan bagi kita, yaitu firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan seputar ketuhanan Yesus sampai sekarang masih kita sering dengar. Mana mungkin Allah menjadi manusia? Atau sebaliknya, kenapa manusia itu dipertuhankan? Saya pikir Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya mungkin kita jumpai di dalam interaksi kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Tetapi sekarang Bapak Ibu di media sosial saya pikir begitu gampangnya pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Dan saya yakin dan percaya bahwa nanti kedatangan Tuhan Yesus baru semuanya tuntas akan terjawab. Jadi itu akan selalu menjadi pertanyaan, mengapa Allah menjadi manusia? Atau mengapa manusia itu dipertuhankan? Bapak Ibu yang terkasih, meskipun di tengah-tengah benturan yang demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kita tetap teguh dan kokoh di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Alkitab memberikan kita petunjuk yang sangat jelas bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Dan kemudian di dalam Injil Yohanes kaitan dengan pembacaan kita, Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau ia tidak kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Kemudian di dalam teks yang lain Yesus mengatakan, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah petunjuk yang jelas. Walaupun Bapak Ibu orang mengatakan bahwa memilih agama itu, memiliki keyakinan itu adalah hak asasi, tetapi saya mengatakan kepada kita yang hadir pada malam ini, tidak mungkin kita bisa mengaku kepada Yesus Kristus kalau bukan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Dan dikatakan bahwa tidak mungkin orang bisa percaya kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita pada malam hari ini dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ini sangat unik Bapak Ibu, dari keempat Injil Yohanes menggunakan istilah firman. Di dalam konsep Yunani, firman itu hanya dimaknai seperti gagasan atau konsep atau rasio. Tetapi Yohanes memberikan satu hal pemahaman yang melampaui dari semua itu. Firman atau logos itu adalah satu pribadi, bukan hanya sekedar gagasan, bukan hanya sekedar konsep, atau bukan hanya sekedar kuasa atau kekuatan, tetapi ia adalah pribadi. Dan pribadi itulah yang dijelaskan di dalam sepanjang Injil Yohanes, yaitu Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang tidak akan memahami akan hal ini. Pasti akan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan sekaitan dengan iman Kristen. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita perlu mengetahui bahwa di dalam semua karya Allah itu ada berkat-berkat rohani yang sebenarnya Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian orang menganggap itu sebagai suatu kebodohan. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang merendahkan diri. Saudara
saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kami tinggal di Pulau Bali dan orang mengatakan bahwa Pulau Bali adalah pulau yang indah, yang begitu. Kalau kita di Bandung ini kondisi Lembang yang indah, kota Bandung yang indah. Tetapi sebenarnya apa yang hendak saya sampaikan bahwa berbicara tentang ciptaan Tuhan, ya, orang tidak hanya berbicara menikmati tentang keindahan itu, menikmati tentang penciptaan itu, tetapi yang seharusnya Bapak Ibu menimbulkan kegabungan kita, yaitu apa? Siapa yang menciptakan? Ya Allah yang besar, ya Allah yang agung itu. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian di dalam Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa Dialah Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta ini sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia diciptakan. Dia sudah ada, sekarang ada, dan selama-lamanya ada. Itu berbicara tentang kekekalan Allah, Allah yang besar dan tidak bisa dijangkau oleh pikiran, Bapak Ibu. Bukankah dikatakan juga bahwa Dia adalah sumber kehidupan? Kita yang menciptakan yang ada pada malam hari. Kadang mungkin muncul pertanyaan bagi kita, Tuhan itu begitu. Kita diciptakan dengan dua tangan, dua mata. Tetapi pernah tidak berimajinasi tentang yang lain? Misalnya kok mata kita tidak, kenapa tidak ada di belakang misalnya? Kok hidup kita di bawah dan ke atas misalnya? Bapak Ibu, itu hikmat Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu begitu kreatif dan kita tidak bisa menjangkau pikirannya. Bayangkan Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur alam semesta ini. Itu Bapak Ibu yang kecil, Bapak Ibu. Ini berbicara lagi tentang tata surya alam semesta ini. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi, bahwa ketika kita memahami akan itu, kita bukan hanya kagum akan ciptaan Tuhan, tetapi pasti kita kagum siapa yang menciptakan. Sikap takjub itu, tunduk itu harus ada. Dan kemudian masuk di dalam teks pembacaan kita tadi, dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, di sinilah orang kadang susah untuk memahami. Allah yang besar tidak dijangkau oleh pikiran, Allah yang tidak terbatas itu, tetapi dikatakan menjadi manusia. Di dalam terjemahan Alkitab yang kita gunakan, menjadi manusia. Kalau kita lihat di dalam teks aslinya menggunakan kata daging, firman itu telah menjadi daging. Tetapi yang saya ini tekankan di sini Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini, firman itu telah menjadi manusia. Ini berbicara tentang proses. Allah yang tidak pernah berproses, Allah yang tidak pernah terbatas itu dikatakan Dia membatasi dirinya, masuk di dalam semua proses. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ya, ketika Tuhan Yesus ada di dalam kandungan Maria, tentunya bukan seperti ini saja langsung jadi. Oh, Maria langsung lahir tersuarakan. Tuhan Yesus itu langsung tumbuh dengan sempurna. Tentunya ada fase-fase selama di dalam kandungan, Bapak Ibu. Walaupun bukan dikatakan memang bukan ada hubungan dari suami istri, bukan hubungan dari Yusuf dan Maria, tetapi Bapak Ibu, fase itu pasti ada. Tentang ketika dia bertumbuh di dalam rahim Maria, dan kemudian ketika dia lahir, Bapak Ibu, lahir sebagai seorang anak yang sederhana. Bukankah Dia Allah yang kaya, tetapi kenapa lahir di dalam kesederhanaan? Kemudian Bapak Ibu, saya mempunyai anak yang baru 13 bulan. Saya mulai membayangkan begini, Tuhan Yesus seperti anaknya Yesus, seperti anaknya ya. Begini, ketika dia mulai belajar untuk berjalan, ketika dia harus disuapin misalnya, ketika dia harus diajar untuk berbicara. Karena saya kalau berbicara saya tidak tahu apa yang dia bilang. Saya cuma bilang biasanya Ibu, antara dia saja yang tahu dengan Tuhan apa maksud dari anak Tuhan. Pasti proses itu juga dialami oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu sebagai seorang bayi. Dan dikatakan bahwa Allah yang tidak pernah bergantung kepada siapapun, Allah yang tidak terbatas itu, tetapi kenapa menjadi manusia yang harus bergantung kepada orang tuanya. Kemudian di dalam sepanjang pelayanannya Bapak Ibu, lapar haus, ya secara manusia Bapak Ibu dialami. Memerlukan makanan. Kenapa Tuhan memerlukan makanan? Bukan Dia pencipta segala sesuatunya dan Dia tidak membutuhkan apapun dan siapapun sebenarnya. Tetapi Dia membutuhkan
Soekarno. Dan kemudian Bapak Ibu, di dalam puncak ketika dia harus mati di atas kayu salib, bukankah dagingnya, bukankah tubuhnya itu tercabik karena cambuk, tangan dan kaki tertembus oleh paku, kepalanya luka karena duri, lambungnya tertikam karena tombak, dan kemudian mati di atas kayu salib. Dan inilah Bapak Ibu yang selalu menjadi pertanyaan terbesar dan dianggap sebagai kebodohan bagi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi kita orang percaya, inilah yang dimaksud dengan paradoks iman Kristen. Paradoks itu Bapak Ibu adalah suatu hal yang nampaknya bertentangan, tetapi di dalamnya terdapat suatu kebenaran. Mengapa saya katakan demikian? Paulus mengatakan Allah itu menjadi miskin di dalam keadaannya sebagai manusia, supaya kita ini kaya di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Dia yang terluka, tetapi kita yang dipulihkan. Dia yang dihina, tetapi kemudian kita yang dimuliakan. Dia yang ditolak, tetapi bagi orang yang percaya kepadanya kemudian diperdamaikan dengan Allah. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya melalui kematiannya di atas kayu salib, dan kemudian mati dan melalui kebangkitannya untuk mengangkat kita manusia yang terhina ini dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Satu anugerah yang begitu indah Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, konsep itu di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 17 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi aplikasi bagi kita sebenarnya tentang Allah yang merendahkan ini? Ini bukan hanya berbicara Bapak Ibu tentang berkat terbesar, tentang keselamatan, tetapi tentang keteladanan apa yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan ini. Ini berbicara tentang prinsip kerendahan hati atau ketundukan. Ya. Bukankah prinsip kerendahan hati dan ketundukan itu berbicara Kristus tunduk kepada Bapaknya, taat kepada Bapaknya, dan itu juga yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya. Sedikit di dalam prinsip firman Tuhan itu sudah banyak bilang bagaimana seorang istri tunduk kepada suami. Ya. Bagaimana di dalam jemaat tunduklah, taatilah pemimpin-pemimpinmu di dalam Bapak Ibu gembala yang Tuhan terus tanya-tanya, Bapak Ibu di jemaat Bandung, tentunya bukan manusia yang pasti kita tahu semua hal. Tentunya banyak keterbatasan. Tetapi kita dilatih Bapak Ibu, lihat dia sebagai pusat Tuhan, dan di dalam itu jemaat mengajar untuk tunduk di dalam bimbingan dan kebenaran. Itu prinsip-prinsip yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan berjemaat Bapak Ibu. Jangan kita mengatakan bahwa sesuai gembala itu harus memang itu. Ini prinsip yang harus kita ketahui bersama. Kemudian di dalam kehidupan berjemaat pelihara tentang kesehatan. Mengapa saya katakan demikian? Terkadang momen-momen seperti ini, ya, saya tahu ini bulan-bulan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi kadang hanya hal seperti itu, kadang orang itu akhirnya bertengkar, akhirnya ya sampai tidak kasih makanan. Hanya masalah konsumsi saja. Saya lihat ibu-ibu ya sepakat untuk mengenakan baju raja ya. Semoga waktu diambil keputusan itu semuanya sepakat
Tapi kalau selama dia belum datang ke saya meminta maaf, saya tidak akan mengampuni. Maksudnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang hendak saya sampaikan kepada kita yang hadir pada malam ini? Kita belajar tentang kerendahan hati Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas, itu membatasi dirinya untuk mencari kita yang terhilang. Dia adalah Allah yang kudus itu datang ke dalam dunia untuk memberikan pengampunan bagi kita. Tetapi kita yang mungkin bagaimana kita di sini di rumah normal, atau mungkin itu biasanya begitu. Ingat prinsip ini. Siapa sih kita sehingga Tuhan itu datang mencari kita? Siapa yang merasa pantas bahwa dia pantas Tuhan datang mencari kita? Tidak ada, Bapak Ibu. Hanya karena Tuhan. Supaya kita belajar arti sebuah kerendahan hati itu. Ya, ini penting juga Bapak Ibu tentang inisiatif di dalam berdamai juga di dalam di dalam gereja, di dalam keluarga. Kenapa itu tidak akan selesai masalah? Kenapa tidak ada inisiatif untuk mau berdamai? Siapa yang mengulurkan tangan dan berjabat tangan? Ya kita kalau dia tidak mengulurkan tangan, saya tidak mau. Saya juga tidak mau bicara. Ada ini. Ingat Tuhan Yesus Bapak Ibu datang ke dalam dunia mencari kita yang terhilang. Itu prinsip kerendahan. Perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, ya, firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita, menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang hadir bersama umatnya. Yang pertama tadi bahwa Allah yang merendahkan diri, yang kedua Allah hadir bersama umatnya. Saya kembali memberi contoh karena saya Elva ini, ya karena memang masalah-masalahnya ketika kadang saya harus gendong, misalnya mamanya ke pasar gitu ya, saya gendong dan tiba-tiba taksi taruh begitu dan kadang ke toilet kecil, kadang dia tiba-tiba menangis. Walaupun sebenarnya kita tidak jauh dari situ, tapi dia tidak melihat saya, makanya dia menangis. Dia tidak melihat orang tuanya, makanya dia menangis. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Dia merindukan kehadiran orang tuanya. Dia melihat orang tuanya, dia rindukan kehadiran orang tuanya di situ. Ya, di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, ada yang disebut sebagai ada yang disebut dengan kemah suci, dan ini yang akan nanti dalam tahapan selanjutnya akan berubah menjadi bait suci. Nah, kemah suci ini yang dikenal sebagai tabernakel, Bapak Ibu, adalah suatu tempat di mana di dalamnya ada tabut Tuhan. Dan dikatakan bahwa melalui tabernakel itu atau kemah suci itu Allah hadir. Untuk apa? Sebagai simbol Dia menyertai umatnya ketika mereka dalam pengembaraan di padang gurun. Jadi ketika mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemah itu harus dibongkar dan diangkat juga. Demikian juga tabut yang ada di dalam. Itu menunjukkan bahwa Ia hadir bersama-sama umatnya. Itu menunjukkan atau sebagai simbol bahwa Ia menyertai umatnya. Dan ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-14 ini Bapak Ibu dikatakan dan diam di antara kita, menggunakan kata tinggal atau menetap, tetapi ini juga berarti berkemah. Dan ini sangat berkaitan erat dengan yang saya sampaikan tadi tentang di dalam perjanjian lama, yaitu tabernakel, tentang kemah suci. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Kristus hadir, Dia menetap bersama-sama dengan umatnya. Bukan lagi sebuah simbol Bapak Ibu, tetapi itu secara langsung Dia yang tidak kelihatan itu menyatakan dirinya, menampakkan dirinya dalam rupa manusia, menjadi manusia. Dan ini satu hal yang betul-betul indah bagi kita sebagai orang percaya. Kalau di dalam perjanjian lama itu hanya sebagai simbol, tetapi di dalam pembacaan kita bahwa Dia hadir atau tinggal bersama dengan umatnya, Dia sendirilah yang hadir bersama-sama dengan umatnya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu kita mengenalnya sebagai Allah Immanuel, Allah beserta kita, atau Allah bersama kita. Ada banyak implikasi Bapak Ibu sekaitan dengan Allah hadir bersama umatnya. Allah hadir itu menunjukkan bahwa Ia hadir menyertai umatnya dan turut merasakan setiap pergumulan dan sangat mengerti penderitaan manusia. Di dalam
dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya kita berdosa. Dia adalah Allah yang solid, turut merasakan pergumulan-pergumulan yang dialami oleh Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, implikasi bahwa Allah hadir itu berbicara menunjukkan persekutuan yang begitu dekat dengan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa tabernakel tadi itu adalah simbol dan sekarang itu nyata wujudnya di dalam Yesus Kristus. Apa kitanya dengan persekutuan yang dalam? Oleh sebab itu, mengapa Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa menyembah Allah Tritunggal itu. Bagaimana kita bisa menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kalau kita cuma di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ya. Kita harus di dalam Yesus Kristus dulu Bapak Ibu, baru kita bisa memanggil Tuhan kita sebagai Bapa. Itu ungkapan yang begitu dekat antara umat dengan Allahnya. Bapa kami yang ada di surga. Kita bisa memanggilnya Bapa karena apa? Kita menyembah Dia melalui iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bagi Bapak Ibu tentang kehadiran Dia. Yang kemudian berkat rohani ini bukan seperti yang saya katakan kita memperingati pada masa lampau, tetapi bukan juga hanya berbicara dengan janji-janji Tuhan untuk menyertai kita selama kita hidup di dunia yang begitu singkat ini, tetapi ini berbicara tentang kekekalan. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Kalau orang berbicara tentang surga, itu hanya biasakan identik sebagai tempat yang indah, tempat yang istimewa. Saya yakin Bapak Ibu, bagi orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, kalau di dalam kekayaannya dan sudah menikmati tentang keindahan dunia, terkhusus menikmati fasilitas dan tempat-tempat yang mewah, mungkin dia bisa mengatakan, di dunia saya juga bisa mendapatkan hal yang demikian. Tetapi poin apa Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di sini? Bahwa tentang kehadiran Allah. Ketika Kristus datang kedua kali Bapak Ibu, dan ini yang menjadi pengharapan kita, bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia, kita akan tinggal bersama-sama. Ini poin penting Bapak Ibu. Jadi surga itu bukan hanya berbicara sebagai tempat yang indah, memang tempat yang indah Bapak Ibu, tetapi yang terpenting ketika Allah hadir bersama-sama dengan umatnya. Sebab itu adalah suatu hal yang sangat menyedihkan dan sangat mengerikan Bapak Ibu. Ketika seorang mengalami kematian karena terpisah dari Tuhan, terpisah dari Allah, tetapi kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengharapan kita bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan karena Dia hadir. Kita sebagai umatnya dan Dia adalah Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya menyampaikan sebuah ilustrasi yang saya kutip dari khotbah Bapak Pendeta Jimmy Pardede. Ada seorang ayah atau seorang bapak pergi ke luar kota karena tugas atau dinas. Dia mempunyai seorang anak kecil. Ketika dia datang ke rumah dinas Bapak, dia membawa mainan oleh anak ini. Tetapi dia ingat juga Bapak, ini ingat bahwa ada teman sebaya dengan anak ini yang kadang kita datang bermain di rumah, jadi dia belikan dua. Ketika bapaknya itu datang Bapak Ibu, anaknya ini langsung memeluknya dan mengatakan, "Papa jangan pergi, Papa jangan pergi lagi." Bapaknya kata, "Nak, saya belikan mainan." "Bapak, saya tidak butuh itu, yang saya butuh adalah Papa di sisi saya." Kemudian anak tetangga ini mengatakan ketika dia bilang, "Oh, mainannya bagus loh. Kapan pulang kota lagi?" Bapak Ibu, itu menunjukkan kualitas kedekatan. Saya pikir itu juga yang menunjukkan kualitas kedekatan kita dengan Tuhan sebenarnya, tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada dua aplikasi yang ingin saya terapkan bagi kita Bapak Ibu sekaitan dengan hal ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini di dalam setiap pergumulan yang dialami. Saya menyampaikan ini di jemaat yang saya layani sejak COVID itu Bapak Ibu, luar biasa pergumulan jemaat. Bukan hanya di Bali, tetapi saya semua jemaat pergi sepanjang. Berapa banyak pergumulan yang dialami, mulai dari kehilangan pekerjaan, bagaimana harus berjuang dan bertahan hidup. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, pergumulan
dalam rumah tangga misalnya, sedang berkumpul mendoakan suami, sedang berkumpul mendoakan istri, sering mendoakan, sedang mendoakan anak-anak yang mungkin tidak taat serta berontak. Bapak yang terkasih, kita belajar tentang Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. Dia tahu dan dia mengerti akan kehidupan kita, dan dia peduli apa yang kita rasakan. Dia bukan hanya peduli, tetapi saya katakan tadi, dia akan menyertai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mungkin kita dalam keadaan yang berputus asa, dalam kondisi yang sangat kecewa, dan kita merasa ini adalah titik terendah dalam hidup kita. Ingat, Allah sudah hadir dan dia akan menyatakan pernyataan itu. Jangan kita mengukur Bapak Ibu pernyataan itu berdasarkan perasaan kita. Aduh, dalam kondisi begini apakah Tuhan ada? Kok begini ya? Habis jatuh tertimpa tangga dua, ya banyak kondisi-kondisi Bapak begitu. Tetapi saya katakan dia sudah hadir dan dia akan menyatakan pernyataannya bagi kita. Itu berkat luar biasa yang kita katakan. Saya tahu pergumulan jemaat Tuhan di Bandung ini, ya, pergumulan itu tentunya menjadi suatu tantangan yang sangat berat bagi jemaat Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, kita belajar tentang Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. Dia mengerti akan pergumulan jemaat Tuhan di dalam berbagai, dan ketahuilah bahwa dia akan senantiasa menyertai kita bersama dan pergumulan apapun. Dan yang kemudian Bapak Ibu berbicara tentang pengharapan. Ya, kita punya pengharapan bahwa kita akan bersama-sama dengan dia. Jangan sampai pengharapan kita saat ini sedang bergeser. Mungkin karena itu berbicara karena pasangan hidup di anak muda ya. Karena begitu sangat mudah memkompromikan tentang imannya. Semua agama sama, hanya jalannya yang berbeda-beda. Karena begitu, itu konsep yang punya sedang tawarkan saat ini dalam konsep pribadi saya. Ingat baik-baik, jangan sampai karena materi, jangan sampai karena jabatan, sehingga pengharapan kita yang sebenarnya itu, yang sudah pasti dijamin akhirnya bergeser. Jangan berharap kepada hal yang sementara. Jangan kecintaan kepada dunia itu menggeser pengharapan itu. Ini poin penting juga Bapak Ibu. Mengapa Tuhan terkadang mengizinkan kesulitan terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Mengapa Dia tidak memanjakan kita untuk menjadi kadang hidup kok sepertinya hidup sebagai anak-anak Tuhan kok tidak ada enaknya saja, tidak ada enaknya. Lihat orang yang tidak percaya Tuhan, tidak peduli Tuhan, kok baik-baik saja. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan terkadang memberikan kita situasi-situasi yang sulit supaya kita belajar kemana kita berharap dan kepada siapa kita berharap. Dan yang terakhir, ya, poin terakhir kalau Bapak, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, menunjukkan bahwa Allah menyatakan kemuliaan. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu terkasih, Yohanes adalah salah satu saksi yang melihat Tuhan Yesus dalam setiap pelayanannya. Bahkan dikatakan bahwa dia adalah murid, salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dan dia menyaksikan sendiri tentang pelayanan Tuhan Yesus dan kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Baik itu di dalam pelayanannya, baik itu di dalam mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kemudian kita bertanya, di dalam hal apa dia menyatakan kemuliaannya? Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita, ya, dikatakan begini, penuh kasih karunia. Dia menyatakan kemuliaannya di dalam apa? Dalam hal apa? Dia penuh kasih karunia. Kasih karunia apa? Bapak Ibu sering kita katakan, sering kita sebutkan. Kasih karunia itu apa Bapak Ibu? Ya. Pemberian Allah kepada manusia atau kemurahan Allah di mana manusia tidak layak untuk menerimanya. Saudara-saudara kita terkasih dalam Tuhan, di dalam sepanjang pelayanan Tuhan Yesus Bapak Ibu, dia hanya satu pribadi yang sungguh-sungguh bisa melalui kedalaman perasaan manusia. Dia tahu artinya belas kasihan. Kadang-kadang kita mendengarkan dia benar belas kasihan. Dia terharu dan dia juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berdoa. Dalam perjumpaannya bersama dengan perempuan Samaria, dan kemudian ketika ada perempuan yang kedapatan bersinah di dalam Yohanes Bapak Ibu, dan kemudian juga ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus tidak langsung menghakimi,
ketika dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kenapa saya katakan anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kita? Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita adalah orang yang berdosa, tetapi kemudian diluruskan dan status kita menjadi orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang yang tidak benar, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dinyatakan sebagai orang yang benar. Kita adalah orang-orang yang terhina, seharusnya dibuang, tetapi dikatakan diangkat menjadi anak Tuhan. Itu adalah privilege atau hak istimewa yang diberikan Tuhan. Dan saya mengatakan kepada kita, siapa yang berani mengatakan bahwa dia pantas untuk mendapatkan itu semua, tidak ada. Itu anugerah Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita mempergunakan dan menghargai kasih karunia Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kita. Saya mengutip kesaksian salah seorang kawan saya di kuliah. Dia bersaksi bagaimana kehidupannya yang betul-betul jauh dari Tuhan. Tetapi dia mengatakan, saya ibarat seperti gelas itu yang sudah hancur, tetapi Tuhan memulutnya dan menyatukannya kembali menjadi gelas yang itu. Begitulah cara Tuhan membentuk kehidupan kita sebagai orang-orang yang saya tahu Bapak Ibu, kita memang masih jatuh bangun, tetapi di dalam kasih karunia Tuhan terus mengingatkan kita untuk semakin mengejar ketulusan dan semakin disempurnakan menuju penyempurnaan kita. Itu satu hal yang indah Bapak Ibu yang kita miliki sebagai anak-anak. Dan kemudian melalui dikatakan bahwa Allah menyatakan kemuliaannya dalam hal apa? Dia penuh kebenaran. Ya. Dikatakan bahwa penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahwa Dia adalah Allah yang dengan penuh kejujuran. Bahwa Dia adalah Kristus yang penuh kejujuran menyatakan kebenaran dan apa adanya. Tidak ada kepalsuan di dalam diri Tuhan Yesus Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, ya, pasti kita akan menjumpai berapa perkataan Tuhan Yesus. Akulah terang hidup, sebagai penggambaran siapa dia? Akulah terang dunia, akulah pintu, akulah kebangkitan dan hidup, akulah bumi dan Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pengampun yang benar. Yang menyampaikannya dengan kejujuran, karena memang menyatakan dia siapa dia sebenarnya. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, katakan aku adalah aku, dia adalah Allah yang hadir, dan dia sudah menyatakan dirinya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kembali menegaskan seperti yang dituliskan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Mengapa Injil ini ditulis? Tetapi semua orang yang tercantum di sini, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu menerimanya memperoleh hidup dalam namanya. Inilah tujuan kenapa Injil ini dicatat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan lagi sebenarnya? Jika ada di antara kita yang hadir pada malam hari ini, mungkin kita sudah mulai skeptis, mulai ragu-ragu, mulai mempertanyakan Tuhan. Karena banyaknya pengajaran-pengajaran tadi seperti yang katakan, mempertanyakan Tuhan Yesus. Saya pikir melalui momen Natal dan melalui tema yang diberikan bagi kita, semakin menentukan siapa dia sebenarnya. Dan kemudian Bapak Ibu, mungkin di antara kita yang hadir pada malam hari, terkadang kita itu terus dibayang-bayangkan dengan kegagalan masa lalu kita, karena kita merasa bahwa hidup saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya adalah orang yang berdosa, saya tidak layak. Iblis akan selalu mengintimidasi begitu. Kau tidak layak. Kau tidak layak, kau berdosa. Dia akan selalu mengingatkan dosa-dosa masa lalu kita. Tetapi saya katakan, Dia adalah Allah yang penuh kasih karunia, memberikan kesempatan bagi kita. Memang kita bukan orang-orang yang layak, tetapi Dia sudah melayakkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita sama-sama diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus pengilham firman akan memampukan kami